Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mamadu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dalam majelis ilmu kita akan mengkaji seputar fungsi syariat, ya. Bagaimana kemuliaan, keagungan ajaran Islam, ya, terkandung syariat yang mengatur, ya, kehidupan manusia di dunia ini sebagai modal untuk bisa sukses di kehidupan akhirat atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah menurunkan syariat melalui perantaraan malaikat Jibril. Wahyu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pedoman, ya, hidup minhajul hayah. Jadi hidup tidak sekedar hidup, tapi hidup yang berdasarkan atau mendasari hidup ini sesuai dengan keinginan, ya, yang mencipta, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, orang-orang liberal, ya, orang-orang yang ingin bebas, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang kufur, ya, menganggap syariat Islam itu tidak adil, ya, syariat Islam itu mengekang, gitu, ya, syariat Islam itu melanggar HAM bahkan. Itu stigma buruk yang mereka berikan kepada syariat Islam. Kita sebagai orang yang beriman wajib mempelajari syariat Islam dengan benar agar tidak salah paham atau naudzubillah malah merendahkan, ya, ikut-ikutan orang-orang liberal atau orang-orang orientalis, ya, yang menjelek-jelekkan, ya, syariat Islam.
Oleh karenanya malam hari ini kita coba bagaimana sesungguhnya fungsi daripada syariat Islam, dan tentu saja syariat Islam itu mengandung kemaslahatan. Konklusinya wajib kita imani seluruh syariat yang Allah turunkan itu memberikan kemaslahatan, kebaikan. Dan kehidupan di dunia ini dari kebahimiahan atau kebinatangan bisa terangkat, manusia dimanusiakan setelah turunnya syariat Islam, di mana secara sekilas orang-orang jahiliyah dulu, pra-Islam, mereka hidupnya berdasarkan rimba, hukum rimba, atau seperti di hutan yang kuat yang tenang. Bahkan banyak perbudakan, banyak penindasan, kezaliman kepada kaum perempuan. Tidak ada aturan-aturan yang memanusiakan, karena memang mereka putus sejak berakhirnya syariat Nabi Isa, namanya zaman fatrah, kekosongan, belum diturunkan syariat Islam, belum ada Nabi, maka zaman itu kekosongan, dan jahiliyah yang terjadi. Nah sekarang jahiliyah modern pun, jahiliyah itu masih ada ternyata. Oleh karenanya kita harus menyelamatkan diri dari pemikiran yang keliru, paham yang salah dalam menilai syariat. Alhamdulillah, para ulama kemudian merumuskan ada 5 fungsi syariat. Ada berapa? 5. Silakan ditulis. 1. Syariat yang pertama berfungsi memelihara agama. Poin-poinnya dulu. Yang kedua, memelihara jiwa manusia. Yang pertama tadi memelihara agama, hifdzuddin. Yang kedua memelihara jiwa manusia, hifdzul nafas, Yang ketiga memelihara akal pikiran, hifdzul akal. Yang keempat memelihara harta, hifdzul mal. Yang keempat memelihara harta. Kelima memelihara kehormatan dan nasl. Naslnya apa? Hizbun nasl, keturunan. Umumnya anak-anak di sekolah dan masyarakat, setelah dia sekolah itu lulus kuliah, bisa jadi lulus menjadi anggota masyarakat, tergantung di lingkungannya ada pembelajaran atau tidak. Itu secara umum menganggap agama itu aturan-aturan yang sulit banyak sekali larangan, rasa sok-sok alim gak usah sok-sok
suci gitu ya, sok-sok suci ya, istilah-istilah yang meledek ya, meledek. Ini nggak usah sok-sok fanatik amat sih jadi orang gitu kan. Lo fanatik kepada kebenaran itu hakikatnya komitmen gitu ya, bersungguh-sungguh setia terhadap keyakinannya dan dia amalkan, kok dibilang fanatik. Yang dia sikoh itu berpegang teguh ya, beriltizam, mengikatkan diri kepada ajaran agama, kemudian dia tampilkan ya, ajaran agamanya itu dianggap Islamnya apa? Fanatik. Bagaimana itu? Ya. Hal-hal seperti itu di masyarakat, bahkan orang Jawa agamanya itu dekek gitu. Dekek itu kayak apa nggak boleh gitu. Anaknya nonton TV aja nggak boleh. Nah, gitu-gitu artinya. Kaku katanya. Coba. Karena dia tidak mendalami secara sumuliyatul Islam, komprehensif syariat Islam, bahwa secara umum agama ini bukan mengekang ya, tetapi melindungi, memproteksi ya, melindungi. Agama ini lebih banyak bersifat apa? Preventif ya, pencegahan daripada kuratif, pengobatan atau mengatasi problem masalah. Lebih banyak kepada menjaga, mengantisipasi ya. Oleh karenanya ketidakpahaman tentang fungsi syariah ini menjadi penyebab ya, diantaranya ngawur gitu ya, ngawur asbun, ngawur, bahkan dia berislam tapi seperti meledek dan membenci ajaran Islam, kan aneh ya. Misalnya orang yang bercadar itu memang secara fikih sunnah, yang meyakini sunnah, yang meyakini wajib, tapi tidak ada yang mutlak wajib. Ulama ikhtilaf. Kemudian yang bercadar dihina-hina, diledek ya. Atau yang berlebihan, yang bercadar juga yang tidak bercadar dianggap salah, padahal hukumnya tidak secara ijma wajib ya. Hanya sebagian ulama wajib, sebagian ulama sunnah. Nah, harusnya ini menjadi apa? Sikap yang asamum ya, menghormati ya, menghargai atas pilihan ya, keyakinan sesama muslimah khususnya itu. Mengapa dengan orang-orang noni ya, orang Kristen bisa tidak mengejek ya, dengan orang Hindu, Buddha, non-Islam apa saja itu masih bisa berteman. Tapi kadang-kadang sesama orang muslimah tidak bisa, malah apa? Musuhan. Nah, itu sebagai gambarannya. Dan perkara-perkara yang lain ya, yang ujung-ujungnya itu bahaya loh ya, bisa menolak ajaran Islam, bisa merendahkan, mencemooh ya, mengejek, mengolok-olok ajaran agama, dan itu bisa kufur secara akidah, bisa keluar dari Islam perbuatan seperti itu. Ya, kembali kepada pembahasan kita. Fungsi syariah pertama tadi apa? Hifzuddin. Ya, syariat Islam maksudnya apa? Memelihara ya, agama, di mana hak prerogatif setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing ya. Jadi orang itu dengan akal sehat yang Allah berikan manusia itu ya, hati yang
kolbun yang hidup pada dasarnya yang tidak mati ya. Dia itu diberikan kebebasan, la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itu terserah, imma syakura wa imma kafur. Kamu mau muslim mau kufur, tafadhol silahkan. Sebenarnya begitu. Ya. Dan secara akidah tauhid, bila dibiarkan saja anak itu tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran di luar Islam, fitrah tauhid itu akan muncul. Akan ada kecenderungan manusia itu, anak itu bertuhan, ya, mengakui adanya sang pencipta otomatis. Dan itu cenderung kepada tauhid, cenderung kepada Islam. Fitrahnya Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu kemudian condong kepada Islam. Hanya saja masalahnya setelah dewasa ini diberikan pengaruh-pengaruh, diberikan apa? Ajaran-ajaran di luar Islam, maka dia berubah. Ya. Nah, la ikraha fiddin, akal sehat, hati yang hidup itu pasti akan memilih Islam. Aslinya begitu. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi, itu ya setelah dipengaruhi gitu. Nah, kemudian setelah masuk Islam gitu ya, kita tidak perlu syahadat yang sudah muslim sejak lahir. Ingat, ada konsekuensi. Bahkan zaman dulu kalau masuk Islam, aslim taslam, kamu masuk Islam, kamu akan selamat, gitu ya. Artinya tidak dibunuh oleh orang kafir, dan selamat juga bermakna dia dilindungi. Nanti orang Muslim itu akan dilindungi oleh kekuatan atau militer Islam. Tentara Islam melindungi kalau dia masuk Islam. Ya. Ayat la ikraha fiddin tadi, surat Al-Baqarah tadi, ayat 256 ya. Dulu ya, zaman kaum Ansor ya, itu ingin memaksa ya anak-anak mereka yang beragama Yahudi untuk memeluk Islam. Itu asbabun nuzul kisahnya. Ya, turunlah ayat ini, la ikraha fiddin. Nah, di antara mereka ada yang berdebat panjang dan berseteru ya, tentang masalah ini. Kemudian salah satu dari mereka mengadu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sebagian dari diriku masuk ke dalam neraka, katanya, sementara aku sendiri melihatnya. Sehubungan dengan masalah ini turunlah ayat yang jelas dan tegas mengenai apa? Larangan untuk memaksa seseorang memeluk agama Islam. Tuh. Tidak bisa keyakinan itu dipaksakan ya. Keyakinan tidak bisa dipaksakan. Kemudian hal ini tetap terpelihara sampai ketika syariat Islam memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang berpaling dan menentang kebenaran Islam. Pada saat itu pun ya, Islam memberikan peluang untuk memilih ya agamanya, seperti yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahaw fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya
jangan ada fitnah, dan supaya agama ini semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Hadirin Allah, maksudnya gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam itu fitnah itu, ya. Kemudian semata-mata untuk Allah, maksudnya menurut An-Nasafi dan Al-Marawi, tegaknya agama Islam dan sirnanya agama-agama yang batil. Hadirin Allah, hak ini terpelihara dengan baik, ya, manakala apa? Islam mengakui hak-hak non-muslim secara penuh. Mereka dibiarkan menganut agamanya dalam komunitas masyarakat muslim. Jadi tetap beragama Yahudi Nasrani di komunitas masyarakat muslim. Dibebaskan mereka melaksanakan syariat dan ajaran agama mereka, serta memutuskan perkara-perkara hukum dengan konun, ya, hukum yang berdasarkan agamanya masing-masing, ya, tidak dipaksa. Namun sangat disayangkan, ya, karena perkara ini belum sampai dan tidak dapat dicerna oleh kebanyakan negara yang mengaku sebagai negara paling maju dan paling getol membela hak asasi manusia abad ini. Artinya kalau Islamofobia itu, ya, orang yang takut kepada syariat Islam itu menganggap semuanya akan dilarang gitu ketika Islam menjadi syariat, menjadi apa? Hukum dalam bernegara, ya. Dianggapnya begitu, padahal tidak dicontohkan. Nabi tidak seperti itu, tetap diberikan apa? Ruang untuk mengamalkan ajaran agamanya. Maka syariat itu menjaga agama malahan begitu. Agama kita itu disebarkan, ya, dengan akal sehat gitu, ya. Silakan berpikir, ya. Kan kebanyakan, ya, Pak, yang murtad itu karena apa? Bodoh dan karena apa? Miskin, kan? Yang menjadi apa? Nasrani atau pindah agama lain karena menikah, karena pekerjaan, ya, karena diberikan bantuan. Artinya bodoh dan miskin, lemah itu kemudian dia mau berpindah agama, murtad. Tetapi kita dapati orang-orang yang menjadi mu'alaf, silakan dicek. Lantaran apa? Kebanyakan ilmuwan karena apa? Meneliti, karena apa? Kecerdasan, karena akalnya yang berfungsi dengan baik, menangkap cahaya hidayah, cahaya iman itu, akhirnya dia menjadi mu'alaf, dan tidak ada satupun yang dipaksakan masuk Islam. Tidak. Pernah saya mensyahadatkan orang Nasrani, saya tanya apakah ada yang memaksa masuk Islam? Tidak ada. Memang dia ingin sendiri, ya, ingin sendiri. Dan orang-orang yang mu'alaf itu, ya, mu'alaf center ada komunitasnya, itu kebanyakan pinter gitu, ya, bukan karena miskin, bukan karena dia pendidikannya rendah atau bodoh, ya, kebanyakan karena pintar. Alhamdulillah, syariat, ya, hadir ini memelihara loh, ya, melindungi kehormatan, ya, manusia, membawa kepada kemaslahatan kehidupan di dunia ini, ya, bahkan kemaslahatan antar agama dengan tidak memaksakan tadi. Tapi kalau Islam kemudian yang diserang, baru, bahkan jihad yang pertama itu memang jihad dafa, membela diri, bukan ofensif menyerang. Menyebarkan la ilaha illallah itu dengan kelembutan, dengan didakwahkan. Baru kalau dakwah dihalangi, dibunuh, diserang, baru
Jihad ditegakkan untuk apa? Menjaga dakwah supaya bisa terwujud. Jadi yang pertama itu ad'u ilallah ala basirah, itu dengan ilmu, dengan diajak manusia. Baru kemudian terjadi perang kalau yang diajak itu memerangi. Jadi kita mempertahankan diri pada dasarnya. Jadi alhamdulillah itu yang pertama ya. Syariat berfungsi memelihara din, hifdzuddin. Yang kedua, syariat berfungsi memelihara jiwa manusia. Hal ini terlihat jelas manakala syariat melarang, ya. Boleh nggak membunuh? Tidak boleh kecuali berdasarkan hukum Islam. Dia telah membunuh, berarti dikisos. Tapi kalau dia tidak punya salah, tidak boleh dibunuh karena balasannya bunuh kembali, ya, dikisos. Maka orang yang beragama Islam paham, dia tidak akan gampang seperti di negara kita ini, bentar-bentar begal bunuh, bentar-bentar ngerampok bunuh, bentar-bentar bahkan pembunuh bayaran sudah ada ya. Ya, nggak gampang ya menumpahkan darah, karena agama ini melarang. Ya, agama ini menjaga jiwa manusia. Ya. Termasuk juga ya tidak boleh sebetulnya membunuh massa. Ditangkap saja lah. Secara hukum formal di negara kita ya diserahkan ke polisi, ya, penegak hukum. Tidak boleh sampai membunuh ya. Sampai membunuh, ya. Apalagi mencuri kan hukumannya tidak dibunuh pada dasarnya. Mencuri hukumannya dipotong kanan. Tapi itu kalau tegak syariat yang tidak tegak, kita sebagai muslim mematuhi undang-undang pemerintah ya diserahkan. Untuk itu syariat telah membuat garis besar hukuman dan resiko yang diatur had-had ya. Tilka hududullah kata Allah, inilah hukum-hukum had-had ya. Larangan ini tidak dimulai sejak seseorang dilahirkan di dunia, tapi sejak manusia berada di alam rahim udah terikat sebetulnya. Di alam rahim itu sudah terikat. Kalau dia muslim, muslimah, ibunya dia sudah terikat syariat. Oleh karena itu syariat mengharamkan aborsi. Membunuh janin itu pun dilarang dan itu dirancam ya, hukuman yang berat. Zina dilarang, tapi kalau sudah hamil, larangan berikutnya apa? Dilarang aborsi, tidak boleh. Harus tanggung jawab ya. Perkara serupa juga tampak jelas ketika syariat Islam memberikan jaminan. Syariat Islam memberikan jaminan kebutuhan pokok manusia seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Iyalah, nahnu narzuqukum, kami yang memberi makan. Ya, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut tidak bisa memberi makan atau takut miskin. Nahnu narzuqukum. Kemudian juga jaminan-jaminan sebetulnya tidak ada hewan melata. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan melata, apalagi manusia yang tidak diberikan rezeki, dan tidaklah orang itu meninggal dunia sebelum apa? Jatah daripada rezekinya selesai. Ajal datang, rezekinya habis. Sebelum ajal datang pasti. Ya. Waktu itu kita bahas tafsir kemiskinan itu karena apa ya? Malas, akibat kemalasan, kebodohan. Pada dasar Allah memerintahkan berhaji, berinfak, berderma itu pasti ya. Untuk bisa mewujudkannya syariat memerintahkan orang itu semangat bekerja. Dalam ilmu ekonomi siapa yang kerja keras sungguh-sungguh ya, disiplin, maka dia bisa sukses secara ekonomi. Nabi perintahkan antum alamu bi umuri dunyakum, kamu yang paling tahu urusan duniamu, silakan. Jadi jangan menganggap Allah kejam ya, syariat ini zalim, enggak ada itu. Silakan. Dalam hukum dunia itu
Berlaku majada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Yang sungguh-sungguh bekerja ternyata orang etos kerjanya orang Cina umpamanya. Ya, etos kerjanya, kemudian hemat, kabarnya begitu kan. Kemudian bisa investasi terus, berdagang dikuasainya. Akhirnya mereka yang ekonominya unggul. Bangsa Indonesia, umat Islam yang mungkin malas, akhirnya apa? Kismin ya. Miskin, lemah ya. Ada pemeliharaan terhadap jiwa juga terlihat ketika syariat Islam mengharamkan bunuh diri seberat apapun dosa besar, hukumannya bunuh diri. Nanti diseksanya dengan cara yang sama seperti bunuh diri. Kalau bunuh diri gantung diri, nanti diseksa di akhirat digantung terus. Masalahnya bukan digantung mati selesai, seksa di akhirat itu berulang. Gitu ya. Orang kalau dibakar selesai, enggak, utuh balik lagi ya. Orang-orang yang tidak sholat misalnya disuruh mendaki lembah Gai namanya itu dalam hadis, dia akan mendakinya tuh. Lembahnya itu lembah api, tangannya meleleh, kapan ditarik tangannya kembali utuh, bukan selesai leleh mati. Enggak ada matinya. Khalidina fiha abadan itu di akhirat itu merasakan siksa dan tidak mati. Kalau di dunia ini kepanasan, kebakaran, selesai, mati. Di sana tidak, berulang terus, abadan. Namanya disiksa di neraka itu nggak ada berhentinya, nggak ada akhirnya kecuali Allah ampuni. Nah itu masalahnya, berat urusannya. Orang tidak boleh bunuh diri. Sekarang banyak bunuh diri. Wah, semakin banyak ODGJ bunuh diri. Awalnya depresi bunuh diri, putus cinta bunuh diri, pinjol bunuh diri, bahkan bunuh dirinya jamaah, ya kan? Modusnya gimana? Dengan anaknya dibunuh, ya kan? Ibu itu membunuh anaknya, kemudian terakhir dirinya. Kalau sudah bunuh diri, membunuh orang, dia akan terhantui. Ya. Silahkan tanya orang-orang yang di penjara secara psikologis, ya terhantui rasa bersalah yang namanya dosa itu. Ya, maka ada orang yang menyerahkan diri, ya buruan nggak DPO nggak sanggup dia, stres dia kemana-mana nggak tenang, menyerahkan diri. Sebab dosa itu akan menghantui pelakunya, terutama bunuh. Saya pernah meruqyah orang polisi. Ya. Kita kalau mau nembak begal katanya nembak perampok itu ya nunggu bulan di luar Ramadan lah, kebayang-bayang gitu kalau nembak. Padahal dia diperintah undang ya. Artinya aparat penegak hukum. Kenapa begitu Pak? Kebayang Ustaz kalau dia mati. Kalau di luar Ramadan ya apa boleh buat istilahnya apa? Tugas dia mau gimana? Seperti itu gambarannya, Alhamdulillah berat ya. Dan Islam memelihara itu nggak gampang bunuh loh ya. Lihat dikit tujah ya kan. Belum lama ini bacok di mana? Ipar di Pringsewu ya. Ipar apa-apanya dibacok mati ya. Dan pembunuhan begitu murah ya, begitu mudah orang menghilangkan nyawa dan hukumannya itu kisos loh ya. Tidak tegak di Indonesia ini, nanti di akhirat di double itu dosanya ya. Belum atau tertunda hukuman penegakan hukum kisosnya tertunda double itu ya. Dan kemudian berikutnya syariat ini berfungsi apa? Menjaga akal ya. Mana yang syariat, ajaran syariat Islam yang tidak cocok dengan akal kita tak mampu ya. Meskipun kedudukan akal itu tidak boleh lebih tinggi dari wahyu, dari Quran ya, di bawahnya. Tapi kita bisa memahami Al-Quran, bisa menerima ya dengan keyakinan yang benar karena memiliki akal yang sehat. Coba orang yang gila disuruh ibadah enggak, ghairu ma'qul, enggak punya akal ya. Syariat Islam ya terbukti ya memelihara akal.
Apa diantaranya yang diharamkan yang membuat akalnya kendor, sarafnya? Khamr, minuman keras, narkoba. Bukti narkoba diharamkan itu adalah menjaga daripada akal, karena yang memabukkan itu menghilangkan pikirannya itu. Innamal khamru wal maisir, termasuk judi itu, mengundi nasib. Semuanya ini ya, urusan pembuat, pembeli, penjual, yang minum ya khamr ini dosanya kena semua. Syariat Islam melaknat ya orang yang mabuk. Syariat melaknat yang buat, yang jual ya, produksinya, pedagangnya, pemakainya, dilaknat semua, diberikan sanksi ya berat ya, agar orang yang tidak dapat disadarkan dengan nilai-nilai agama, tak bisa diomongin dengan tausiah, nasihat, ya dihukum ya, cambuk ini ya. Nilai-nilai agama nggak mempan, moral nggak mempan, ini diancam ya dengan kerasnya siksaan. Lagi-lagi ya, akal ini ya sangat dihargai dalam agama kita. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ta'qilun ya. Kita disuruh menggunakan akal ini. Jangan akal ini dibuat malas ya, malas berpikir, malas ya menelaah, malas belajar. Ini tanda ya. Dibuat gimana itu biangka ya, jangan sampai tubuh yang sehat menjadi budak ya. Akal yang cerdas menjadi budak tubuh yang malas ya. Dan hubungannya itu ya. Karena akalnya ini dibuatnya tidak difungsikan ya, tidak diasah ya, tidak malas. Dan malas ini penyebab kegagalan sebetulnya ya, kemiskinan ya, kebodohan. Kalau bodoh itu bisa sukses nggak? Bisa. Caranya gimana ya? Orang bodoh kok bisa sukses? Bodoh belajar, tekun, tekan, kan gitu. Lama-lama jadi pintar. Tapi orang dasarnya walaupun dia cerdas, pintar, tapi kalau malas nggak mau belajar ya, main terus, jelas lama-lama bodoh, kalah sama yang awalnya bodoh tapi rajin, tapi sungguh-sungguh ya. Musuh abadi itu apa? Kebodohan dan kemiskinan sih. Ya, kekufuran dalam hadis ayakuna kufron, kefakiran ayakuna kufron. Kefakiran ini mendekatkan orang kepada kufuran. Kismin ya, coba tuh sholat nggak bisa karena kerja. Kenapa kerja terus? Ya miskin. Orang yang bisa ya paling nggak waktu sholat itu ya sholat ya karena dia punya ekonomi yang stabil, nggak pusing gitu, punya utang terus minus terus ya. Ini ya. Kemudian biasanya ya yang pintar itu, yang alim itu nanti hidupnya mudah, terlindungi, terjaga karena ilmu. Makanya kuliah, makanya terus belajar ya, menuntut ilmu. Pembelajar sejati, orang yang pintar adalah yang terus belajar, bukan yang sekolahisme atau kuliahisme itu. Dia belajar kalau pas sekolah, di luar nggak mau belajar. Dia belajar kalau pas kuliah, lulus kuliah berhenti belajar. Nah itu kata Prof. Renal Kasali, ciri orang yang akan bodoh. Keempat, memelihara harta. Nah, agama ini memelihara harta. Harta waris ada aturannya. Nggak boleh wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak boleh makan harta haram ya. Sehingga kemudian
yang haram itu terjaga, tidak masuk, orang itu jadi mau ibadah. Bahan bakar ketaatan kepada Allah ibadah itu dengan mengkonsumsi harta yang halal. Kalau dia banyak makan haram, dia tidak akan mau amar ma'ruf nahi mungkar, boro-boro itu ibadah pun dia malas. Maka agama ini menjaga, mengatur, ya. Kalau boleh main-main ambil punya orang, ya, tanah, ya, kemudian makanan, barang-barang orang, kan sering. Bahkan orang kafir kadang ketinggalan barang di kereta, ya, di Jepang apa di Taiwan, kata almarhum Kiai Hasyim Muzadi kan itu nggak hilang, tapi giliran di kita, oh hilang semua. Ya, berapa kali kehilangan. Ya. Jadi bapaknya, tadi Rosyid sambil pulang habis tanya motornya hilang dulu di depan rumahnya. Hal-hal seperti itu, ya, di agama kita harusnya, ya, terwujud, ya. Karena oknum, ya, ajaran Islam sudah pasti sempurna, benar, pelakunya saja, oknumnya saja. Terakhir, memelihara keturunan, ya, singkat saja, tentu saja tidak boleh wanita punya istri banyak, punya suami banyak. Yang boleh suami punya istri, poligami. Kalau poligami seperti di berita-berita, bagaimana tuh? Anaknya siapa? Jelas. Nah, agama nggak jelas, nanti gennya apa namanya, DNA-nya nggak jelas. Nggak boleh. Agama mengatur supaya jelas. Maka orang zina itu dilarang, kan? Akhirnya apa? Kalau hamil siapa bapaknya, kan kacau itu, ya. Di antaranya begitu, ya. Ini sudah secara ilmu DNA, agama ini betul-betul menjaga nasab, ya, menjaga keturunan. Itulah kehormatan, ya. Memuliakan wanita itu syariat Islam. Wanita itu zaman jahiliyah lahir dibuang, dibunuh, kok. Gitu, ya. Dibudakin, ya. Islam bukan memuliakan, ya. Bagaimana syariat Islam memuliakan, bagaimana mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita. Walhasil fungsi syariat ini menjaga kehormatan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita terus belajar. Jangan kita sendiri sebagai orang Islam belum bisa mencintai syariat Islam karena kurang memahami atau kurang mendalami. Jadi agama itu mahjub, terhijab oleh orang Islam sendiri. Keindahan, keagungan syariat Islam itu tertutupi oleh ketidaktahuan, keawaman orang Islam itu sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.